Setelah kalian menyaksikan video dan juga membaca materi yang saya sampaikan melalui website yang telah disampaikan di atas, maka selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa bagian yang mungkin belum tersampaikan ataupun menjelaskan kembali yang sudah tersampaikan terkait pengelolaan limbah secara thermal. Ini bagian yang pertama. Nah, sebelum kita menjelaskan lebih lanjut tentang hal tersebut, pada slide berikut saya ingin menampilkan tentang seperti apa sih aliran material dari sampah perkotaan, ya MSO ini Municipal Solid Waste, yang akan bisa diolah hingga pada jenis-jenisnya, sesuai dengan jenis-jenisnya, pada bagian mana yang layak untuk dijadikan diinsinerasi atau dilakukan pembakaran. Kalau kita lihat di sini, municipal solid waste ataupun air ataupun sampah domestik yang berasal dari aktivitas di rumah tangga itu pada awalnya bisa dikumpulkan, ada yang dikumpulkan maupun ada yang diseparasi ataupun dipilah langsung dari sumber. Ya, ada yang dikumpulkan, ada yang dipilah langsung dari sumber. Apabila sampah tersebut dipilah langsung dari sumber, maka akan ada pengumpulan, di mana pengumpulan ini akan bisa membantu dalam membagi sampah berdasarkan jenisnya dan juga bisa memisahkan sampah yang B3. Untuk di Indonesia sendiri, ini masih kurang banyak ya dilakukan, lebih banyak melakukannya dalam bentuk langsung dikumpulkan secara tersampur. Berkemudian setelah tercampur ini ada sebagian yang dimasukkan ke landfill, ada sebagian yang diinsinerasi. Ya, ini adalah harapan sebenarnya karena di Indonesia sendiri masih belum bisa diwujudkan. Namun ini bisa menjadi salah satu alternatif dalam pengolahan sampah yang kalau kita lihat sebenarnya di beberapa kota sudah mengarah ke arah sini, yaitu ada sampah yang dibakar atau diinsinerasi untuk menghasilkan energi ataupun untuk mengurangi sampah yang akan dibuang ke landfill. Karena kita tahu sendiri bahwa saat ini kapasitas landfill sudah semakin berkurang, kita kekurangan lahan untuk dijadikan landfill. Selanjutnya kalau kita lihat di sini ada beberapa jenis sampah yang dia kondisinya adalah layak untuk dibakar. Ya tentunya nanti kita akan lihat seperti apa sih sampah yang sebenarnya dia layak untuk dilakukan insinerasi. Karena tidak semua jenis sampah bisa diinsinerasi dengan ideal. Kemudian ada juga jenis-jenis sampah tertentu yang bisa dikelola dengan cara pirolisis dan gasifikasi. Nanti saya akan jelaskan sekilas karena ini akan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan minggu depan. Lalu kemudian ada beberapa jenis sampah yang apabila kita bagi lagi masih bisa didaur ulang, ya, yang kalau dia tidak bisa didaur ulang lagi maka ataupun tidak bisa dilakukan upaya 3R maka dia akan dibuang ke landfill. Lalu kalau untuk jenis-jenis sampah seperti jenis sampah basah ya organik itu alangkah baiknya kita kelola secara anaerobik karena selain anaerobik juga bisa diolah secara aerobik yaitu composting karena kita bisa mendapatkan nilai tambah dari limbah ini ya dari limbah organik ini. Untuk hazardous waste atau limbah B3 kita buang ke pengolahan yang lebih efisien ya biasanya dengan pihak ketiga supaya bisa dikelola lebih baik karena butuh pengolahan lebih lanjut. Nah, sekarang kita masuk langsung ke pengolahan limbah secara thermal. Di sini ada 3 jenis yang akan kita sampaikan, yaitu yang pertama combustion, pembakaran yang biasanya salah satu contohnya adalah insinerasi tadi, dinamakan insinerasi. Kemudian ada pirolisis dan gasifikasi. Secara umumnya bahwa untuk combustion ini kita akan melakukan proses oksidasi secara cepat, di mana kita punya umpan yaitu sampah kota yang akan terekspos dengan udara, kemudian akan dibakar pada boiler dengan tekanan yang tinggi dan dengan suhu sampai dengan 1850 sampai dengan 1000 derajat Celcius. Sementara pirolisis adalah upaya mendegradasi secara termal limbah tanpa ada udara di dalamnya yang akan produksi minyak dan degasnya. Nanti kita akan bicara lebih lanjut dalam pertemuan berikutnya. Sementara untuk proses yang lainnya adalah gasifikasi di mana dia membutuhkan udara dengan jumlah yang terbatas dan suhu yang lebih rendah sebenarnya. Perlu dikoreksi bahwa dia dengan suhu tertentu yang akan bisa dilakukan untuk proses gasifikasi ini. Ya,
sekarang kita akan membahas lebih lanjut tentang pembakaran atau combustion aplikasikan dalam teknologi insinerasi. Jadi insinerasi ini merupakan proses pengolahan limbah yang combustible atau limbah yang mudah terbakar. Nah ini penting ya karena nanti kita akan bahas lebih dalam beberapa poin tentang kelayakan sebuah sampah untuk bisa dibakar. Dengan cara pembakaran ya yang membutuhkan oksigen tentunya, proses oksidasi pada temperatur yang sangat tinggi lebih dari 850 derajat Celcius. Insinerasi dalam pengolahan sampah adalah teknologi pengolahan sampah mulai pembakaran langsung dan terus-menerus. Jadi ini salah satu juga yang penting kenapa di dalam video sebelumnya kalian mengetahui bahwa ada negara yang dia itu siap menerima sampah dari luar negeri karena memang dia juga secara prinsip sampah yang diperlukan agar tetap kontinu 24 jam mungkin tidak tersedia. Tapi di saat yang sama dia menolong negara lain untuk menyisihkan sampah yang dihasilkan. Jadi ada bisnis juga yang digunakan. Dan harus menggunakan udara yang cukup, yaitu kandungan oksigen yang cukup. Proses insinerasi ini sendiri sebenarnya tidak menghilangkan kegunaan dari landfill. Kenapa? Karena yang kita akan lakukan dalam proses insinerasi ini, kita ingin mengurangi volume sampah. Jadi tidak 100% sampah yang dibakar ini hilang. Di akhir dari proses, kita akan mendapatkan abu, ya berupa residu pembakaran, bisa itu berbentuk abu maupun residu yang lain yang ukurannya lebih besar dari abu. Sehingga sebenarnya dalam prosesnya sendiri volume sampahnya kita usahakan untuk berkurang sekitar 85 sampai dengan 90% dan beratnya berkurang 70 sampai 80%. Jadi kalau dihitung-hitung mungkin sisanya kita tinggal ada sekitar 15% lagi abu maupun residu pembakaran yang kemudian bisa kita pindahkan ke landfill. Nah, karena sudah berbentuk residu sehingga tidak lagi mengandung organik, maka potensi untuk menghasilkan lindi dengan kandungan organik yang tinggi pun akan semakin kecil. Sehingga potensi pencemaran akibat lindi pun semakin kecil. Maka dampak lingkungan yang dihasilkan dari potensi munculnya lindi dari abu bakaran ini akan lebih kecil tentunya. Apalagi kalau landfill-nya kita sudah upayakan dibuat dengan seaman mungkin. Maka kebutuhan landfill-nya pun tidak perlu terlalu besar karena yang kita buang hanya 15%. Namun, insinerator ini memerlukan sistem pengendalian dan kontrol emisi partikel dan gas buang agar asap yang keluar tidak membahayakan lingkungan. Karena tadi kita mau membakar, ya dari proses pembakaran. Apabila pembakaran itu sempurna, maka asap yang dihasilkan CO2 dan H2O. Namun kalau sampai temperaturnya tidak mencapai temperatur yang diharuskan, maka yang terjadi malah sebaliknya akan menimbulkan pencemaran udara. Pada prakteknya, insinerator ini dapat dibagi berdasarkan perbedaan baik cara pengoperasian, ya ada yang sifatnya batch, ya, jadi kalau batch ini dipakainya sekali-kali apabila ada memadai untuk dia siap dibakar. Biasanya dipakai di rumah sakit untuk membakar sampah medis. Ada juga yang continue yang biasanya dilakukan untuk sampah kota. Biasanya kapasitasnya besar dan digunakan untuk skala perkotaan. Nah, balik lagi ke bicara tentang definisi insinerator, kalau kita lihat tadi bahwa insinerator itu kan pasti akan menghasilkan uap panas, asap juga ya, sehingga memerlukan alat pengendali pencemaran udara. Itu yang membedakan antara insinerator dengan tungku bakar. Nah, tungku bakar itu ada definisi lain bagi, dalam tanda kutip, adalah insinerator yang tidak sempurna, karena dia tidak memiliki alat pengendali pencemaran udara yang sesuai dengan yang seharusnya dibuat untuk mengendalikan pencemaran udara. Nah, dalam beberapa tempat memang akhirnya yang terjadi adalah bukan insinerator murni, tapi tungku bakar. Nah, yang perlu diperhatikan dalam mengolah sampah ya untuk membakar sampah ini, kita lihat kondisi dari fisik sampahnya maupun dari kondisi kimia sampahnya. Untuk kondisi fisik sampah yang dilihat ada ukuran partikel dan distribusi dari jenis sampah dan juga hambatan aliran udara yang diakibatkan oleh tumpukan sampah dalam tungku. Jadi kondisi fisiknya semakin, sebenarnya kalau kita lihat kalau kondisinya dia semakin baik apabila kondisi fisiknya dia kandungan ya partikelnya kecil dan distribusinya merata ya, seperti itu kurang lebih. Kalau untuk kimia sampah ada nilai-nilai yang perlu diperhitungkan kondisi kimianya sebelum kita memastikan bahwa sampah ini layak untuk dibakar.
Baik itu kita lihat nilai kalorinya, ya, kekandungan kalori di dalamnya. Karena semakin besar kandungan kalori di dalamnya, potensi untuk keterbakarannya semakin besar, dan di sisi yang lain juga memberikan nilai tambah apabila kita ingin menjadikannya sebagai waste to energy, karena kita butuh panasnya itu untuk digunakan sebagai memanaskan boiler kemudian menghasilkan uap air yang akan memutarkan turbin generator. Jadi semakin banyak panas yang dihasilkan maka akan semakin baik, terutama kalau kita mau mengaplikasikannya sebagai waste to energy, tidak hanya membakar. Kemudian dilihat juga kandungan air sampah, karena semakin besar kandungan airnya maka prinsip insinerator ini, prinsip dalam pengolahan limbah secara termal bahwa kalau ada air maka air ini dulu yang diuapkan, ya, sebelum bisa membakar sampah, sebelum bisa menjadi kering, baru setelah kering baru bisa dibakar. Semakin besar kandungan airnya maka semakin sulit untuk terbakar alami, ya, terbakar secara alami sehingga membutuhkan tambahan energi. Kadar abu sampah ini akan melihat sisa sampah yang dihasilkan. Sisa sampah yang dihasilkan itu apakah kalau kandungan abunya banyak berarti butuh landfill yang besar, butuh pengolahan lanjutan yang lain. Kalau jumlahnya sedikit maka tidak membutuhkan terlalu besar hal tersebut. Jadi perlu diperhatikan kandungan kadar abunya. Nah, untuk tahap pembakaran sendiri biasanya terdiri atas tahap pengeringan, kemudian tahap pembakaran, dan tahap pembentukan gas. Untuk tahap pengeringan ini adalah untuk pengurangan kadar air. Tadi yang saya bilang bahwa kadar air di limbah tersebut, kadar air pada limbah tersebut akan mempengaruhi. Sehingga ketika sudah mencapai suhu 100 derajat, maka mulailah proses pembakaran. Ya, pada suhu 150 derajat ini, kan 100 derajat untuk uap air yang menguap, baru kemudian terjadi pembakaran. Baru kemudian nanti akan terjadi pembentukan gas pada suhu pembakaran 600 sampai dengan 1200 derajat. Biasanya suhu kita targetkan pada suhu di 1000 derajat Celcius. Nah, ini perlu diperhatikan dalam proses insinerasi, terutama untuk insinerator. Yang pertama, pengaturan suhu, ya, pembakaran sempurna perlu suhu tinggi yang sesuai. Nah, dalam operasional insinerator ini biasanya sih target utama kita maunya agar pembakaran di awal saja yang kita butuhkan energi tambahan, ya, baik itu misalnya bahan bakar tambahan. Ya, kalau bahasa sederhananya kita bakar pertama kali dengan memberikan tambahan api itu di awal. Karena berikutnya setelahnya dari sana, sampah yang masuk itu yang akan membantu, akan menjadi umpan untuk menghasilkan api, ya. Sehingga untuk memastikan agar operasionalnya berjalan, ini harus diperhatikan, yaitu kelembapannya, ya, ruang pengering supply O2-nya cukup, ya. Biasanya kita tambahkan saya lupa namanya, tapi semacam kipas angin gitu, ya, kita berikan tambahan udara, suplai udara sehingga oksigennya cukup. Kemudian jumlah sampah yang dibakarnya itu sesuai dengan kapasitas insinerator, dan fisik kimia, dan juga alat-alat pendukungnya, termasuk air pollution control, ya, untuk mencegah terjadinya pencemaran. Nah, berikut adalah gambaran untuk insinerator atau tungku bakar yang kecil. Kenapa saya bilang itu tungku bakar? Karena walaupun memang gambar yang saya tunjukkan ini adalah gambar yang idealnya adalah berupa insinerator, tapi namun seringkali karena salah dalam pengelolaannya sehingga berubah fungsi menjadi tungku bakar. Ya, dalam pengelolaan untuk tungku bakar yang batch ini, tadi kan kita ada yang batch, ada yang continue. Maka untuk yang batch ini, sampah diumpankan secara manual melalui lubang pengumpanan. Saat pengumpanan, alat pembakar masih belum dinyalakan. Setelah pintu lubang pengumpanan ditutup rapat dan burner serta blower dinyalakan, ini blower, ya, alat untuk menambah udara di dalam, ya, oksigen. Proses pembakaran dilakukan setelah beberapa waktu sampai diperkirakan seluruh sampah terbakar habis. Untuk pengambilan sisa pembakaran, karena kondisinya panas, maka harus dimatikan dulu dan tunggu dingin. Jangan panas-panas dibuka, karena uap panasnya itu akan menjadi malah bencana untuk kita yang menjadi operatornya, untuk para operatornya. Nah, ini ada sedikit gambaran tentang insinerator skala kota di Singapura, ya, yang masih berjalan di beberapa tempat. Ya, ini gambaran saja untuk kalian bisa lihat bahwa di Singapura sudah ada yang berjalan dengan baik. Ini ada APD, alat pengendali pencemaran udaranya. Di sini ada menggunakan beberapa alat. Kalau kita lihat di sini ada cerobong, ya, untuk membuang udara. Nah, berikut adalah gambaran, ada dua, sebenarnya saya mau menyiapkan dua slide, ya, tentang gambaran pengolahan di
insinerator. Nah, kalau kita lihat di sini, kita lihat nomornya, bagian nomor 1 itu ada tipping hole, yaitu tempat untuk si truk sampah mengeluarkan sampah yang telah dikumpulkannya. Kemudian sampahnya dikumpulkan dalam bunker, di nomor 2, ini di dalam bunker. Baru kemudian nanti ada crane yang akan memindahkan sampah ini ke titik nomor 4, yaitu feedingnya, tempat menerima sampah. Kemudian berikutnya ada nomor 5, ini adalah ram feeder, jadi akan mendorong sampahnya. Kemudian nomor 6 ini adalah grade-nya, yaitu roda yang menjalan di tempat arena, atau saya bisa bilang arena ya. Jadi ini adalah unit pembakarannya, unit pembakaran dari si sampah tersebut. Ya, ini nomor 6. Kemudian nomor 7 ini primary air fan, yaitu untuk suplai udara, untuk memberikan suplai oksigen sehingga pembakaran yang terjadi adalah sempurna. Nomor 8 itu adalah bunker untuk abu sisa pembakaran. Ya, jadi abu sisa pembakaran ini dikumpulkan di sini. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini, ini sampah yang masuk mungkin ya, kalau di Indonesia kondisinya kan sampah yang masuk ke bagian besar itu dalam kondisi basah ya, karena tercampur. Kalau kita lihat di sini, ini yang masih dalam kondisi panas, si abunya dikumpulkan. Jadi dari sini ada tembok yang misalkan yang bisa mengalirkan panas sehingga bisa mengurangi kandungan air di sini, walaupun tidak signifikan. Tapi kalau di negara lain, karena mereka sudah membuat, di beberapa negara yang lain mereka sudah melakukan upaya untuk mengurangi ketercampuran sampah. Ya, kalaupun dia tercampur, kondisinya sudah kering ya, artinya organik dipisahkan, karena biasanya sampah basah ini sampah menjadi basah karena tercampur antara organik dan anorganik. Nah, ketika ini anorganik sudah terpisah, maka yang diupayakan ya, kalau misalnya organik sudah ada pengolahan sendiri, maka ini sebagian besar yang masuk ke insinerator adalah sampah anorganik sebenarnya. Harus seperti itu. Tapi kalau masih tercampur, maka memang perlu diupayakan ada satu ruang khusus yang digunakan untuk mengurangi kandungan air. Nah, kalau kita lihat gambar di sini, ini tidak terlalu signifikan sih, tapi dari panas yang dihasilkan, dari panas sisa ya, dari sisa pembakaran kan dia panas, itu bisa mengurangi lah, walaupun tidak signifikan banyaknya. Nomor 9 ini bottom ash crane ya, nomor 10 ini adalah secondary air fan, lalu 11 ini steam boiler. Nah, ini terkait dengan potensi energi, bahwa setelah dibakar ya, kemudian kita ambil uap panasnya. Uap panasnya diselamatkan ya. Uap panasnya diselamatkan. Kita akan gunakan itu untuk hal yang lain. Nomor 12 ini adalah boiler safety valve, artinya ketika uap panasnya terlalu banyak dan tidak bisa dikelola, maka uap panasnya bisa digunakan, bisa dibuang, bisa dilepas ke udara. Nomor 13 ini adalah alat pengendali pencemaran udara. Ini alat pengendali pencemaran udara. Tapi sebenarnya kita masuk dulu ke nomor 21. Jadi ini kalau kita lihat, ini panasnya ya, dari panasnya terkumpul, lalu kemudian panas ini akan kita upayakan untuk memutar turbin. Ya, untuk memutar turbin ini uap panas ini dimasukkan ke dalam pipa bertekanan, kemudian nanti dia akan diupayakan untuk memutar turbin, ya turbin memutar generator seperti yang kita pernah pelajari sebelum UTS. Nah, lalu nanti menghasilkan energi listrik. Jadi uap panas ini yang digunakan. Ya. Maksudnya ini uap panas untuk memanaskan air ya, mungkin di sini ada air yang dipanaskan sehingga nanti menghasilkan uap air. Sorry, agak koreksi. Jadi uap air tersebut yang akan digunakan untuk memutar turbin. Lalu kemudian nomor 13, 14, 15 sampai dengan 20 ini adalah alat pengendali pencemaran udara ya. Di sini dia menggunakan hydrate lime, kemudian activated carbon aktif, kemudian ada back filter nomor 16. Kemudian ini ada fly ash yang dipisahkan. Lalu ada kemudian sisanya ini ada CMS ya, ada sistem monitoring pencemaran udara nomor 19. Dan terakhir ya, yang sudah dirasa sudah bersih, partikulatnya sudah dihilangkan, maka dilepas ke udara dengan menggunakan cerobong. Ini model yang seperti ini. Model yang lain kurang lebih sebenarnya kalau kita lihat tidak terlalu berbeda. Kalau di sini ya, ini ada sumbernya, nanti kalian bisa perhatikan lebih dalam dari sumbernya. Di dalam pengolahannya itu nanti ada upaya untuk pendestruksi
mengurangi potensi pencemaran udara, karena salah satu yang menjadi masalah adalah potensi munculnya dioksin dari pembakaran yang tidak sempurna dari sampah. Kemudian ini adalah grade-nya, grade untuk menyalurkan si sampah dan membakarnya, ya. Baru kemudian nanti ini untuk mengolah bottom S, kemudian ini terkait potensi untuk dihasilkan listrik, ya. Jadi uap panasnya yang diambil, kemudian uap panasnya untuk memanaskan boiler menghasilkan uap air, ya. Uap airnya itu kemudian nanti akan memutarkan turbin akan generator, ya. Uap hasil penguapan. Lalu kemudian nanti sisanya uapnya yang tidak terpakai ini akan diolah dalam untuk menghindari pencemaran udara atau alat pengendali pencemaran udara. Nah, ada beberapa aspek yang mempengaruhi dalam proses insinerasi pada sampah kota berjalan dengan baik. Jadi ada beberapa aspek yang mempengaruhi dalam proses insinerasi sampah kota. Yang pertama adalah aspek dari sisi teknologinya. Bagaimana teknologi yang kita gunakan ini, apakah sudah sesuai dengan standar teknologi yang ada. Bisa kita lihat dari sisi kemampuan alat pengendali pencemaran udaranya, ya. Berapa banyak limbah gas yang akan bisa dikolahnya, berapa partikulatnya dan lain sebagainya. Lalu kemudian teknologi untuk menangkap panasnya, teknologi untuk menjaga agar panas yang dihasilkan itu bisa ditangkap, ya. Kemudian juga teknologi untuk memastikan bahwa sampahnya itu, teknologi memastikan bahwa bisa menjaga agar panasnya itu terjaga, ya, sesuai dengan standar bahwa dia harus di 850 ke atas, jadi tidak ada terjadi pengurangan panas sampah oleh karena dindingnya, lingkungannya dan sebagainya menyebabkan suhu turun. Karena begitu suhu turun ataupun oksigennya kurang, itu juga akan menjadi masalah dalam pengolahannya. Jadi harus pilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nanti balik lagi kebutuhannya seperti apa? Yaitu nomor 2. Aspek yang nomor 2 itu fraksi sampah yang sesuai. Jangan kita menggunakan insinerator untuk sampah yang untuk kategori sampah yang lebih banyaknya anorganik, sementara kota kita sampah yang dihasilkan itu masih tercampur dan organiknya dominan. Karena tentunya tidak akan bisa, ya, tidak akan bisa berjalan dengan baik. Kenapa? Tentunya tidak ada pengolahan pendahuluan untuk mengurangi jumlah air, sehingga sampah yang masuk dibakar langsung, padahal kandungan airnya masih tinggi sehingga tidak terjadi pembakaran sempurna. Nah, itulah, maka aspek operasional tidak akan berjalan dengan baik. Ya, aspek operasional ini juga terkait dengan keberadaan tenaga, ya, tenaga yang sesuai, ya, operator yang sesuai, yang sudah terpelajar. Dan beberapa pengalaman yang pernah saya alami ketika saya berkunjung ke lapangan untuk melihat pengolahan persampahan di daerah, dan saya menemukan banyak TPA yang di dalamnya sudah disiapkan insinerator, walaupun itu skala TPA, yang tidak bisa dijalankan kembali hanya karena satu hal, yaitu tidak ada operator yang mengerti. Jadi ketika dia berjalan di awal dengan SOP yang sudah diajarkan, ternyata tidak bisa berlanjut gitu, begitu alatnya terjadi kerusakan, sedikit saja kerusakan. Ya, saya nggak tahu di mana salahnya, apakah operator yang ada tidak mau mempelajari SOP yang dibuat oleh konsultan, ataupun dari si pemilik produsen dari barang, karena biasanya produsen yang baik tentu akan memberikan SOP yang jelas kepada pengelola yang berikutnya. Atau memang tidak ada pelatihan juga barangkali yang diberikan dan nggak mau belajar, saya nggak tahu, tapi intinya aspek operasional ini menjadi penting ketika kita harus menempatkan orang yang paham betul terhadap proses insinerasi teknologi yang ada yang sudah terpilih ini, sehingga apabila terjadi 1-2 kerusakan ataupun kelalaian dalam pengolahannya bisa segera diperbaiki. Jangan sampai kita mengambil barang dari luar negeri atau luar kota, tidak ada ahli yang memadai untuk mengolahnya, maka yang muncul adalah alatnya hanya akan jadi monumen bahwa di sini pernah ada insinerator, pernah bisa dipakai nggak? Enggak gitu, ya. Buat apa? Padahal kita gunakan itu untuk mengurangi kebutuhan kita akan lahan landfill yang semakin hari semakin berkurang lahannya, sementara sampahnya tidak berkurang. Yang nomor 4 adalah aspek lingkungan. Nah, kalau kita bicara aspek lingkungan, ini jelas bahwa tentunya kita harus menghindari
terjadinya masalah lingkungan yang muncul dari proses insinerasi ini. Jangan sampai tujuan kita untuk menyelamatkan lingkungan, ya, sampah dikurangin, yes, tapi ternyata sampah dikurangin di sana, masalah di sana selesai, masalah baru muncul. Ya, masalah baru muncul, terjadi keracunan, dioksin, dan lain sebagainya karena pengolahan tidak sempurna, ada sampah berceceran mungkin, lain sebagainya lah. Sehingga aspek lingkungan ini harus dipastikan. Ada UKL barangkali ada cara yang dilakukan untuk menghindari terjadi masalah lingkungan agar aman lah pengolahannya. Berikutnya aspek legal ini juga penting karena kalau pemerintah Indonesia sendiri kita tahu bahwa pemerintah Indonesia sudah membuat suatu peraturan yang menyatakan bahwa PLTSA pengganti tenaga sampah yang berbasis insinerator maupun dari gas landfill itu sudah didorong untuk dikembangkan dan itu menjadi aspek legal yang baik. Namun bagi daerah-daerah tertentu yang belum didorong, maka dibutuhkan aspek legal yang bisa memastikan bahwa kegiatan insinerasi ini dapat diterima. Karena sering menjadi masalah ya, banyak kita menemukan masalah oleh karena ketidakpahaman masyarakat maupun ketidakpahaman dari pembuat kebijakan tentang insinerator ini. Bahwa apakah betul insinerator yang dibutuhkan betul-betul atau tidak, itu perlu ada analisis dan kajian dengan benar. Apalagi kalau kita lihat nomor 6, aspek ekonomi. Seringkali justru lebih mahal penggunaan insinerator ini dibandingkan masuk ke landfill. Sehingga kadang mungkin beberapa daerah karena tidak ada dana yang cukup lebih memilih untuk landfill. Padahal untuk jangka panjang memang kita perlu satu teknologi lain untuk menggantikan teknologi landfill atau untuk menggantikan kebiasaan kita untuk membuang semua sampah ke landfill. Ya, landfill masih diperlukan tapi kita kurangi, tidak lagi untuk semua sampah tapi hanya untuk sampah-sampah jenis tertentu saja. Nah, seperti itu contohnya. Oke. Ini dia, ini menarik nih. Saya menemukan ini dari buku yang namanya sebenarnya ada di slide yang kedua tadi, yaitu tentang mitos-mitos terkait dengan waste to energy. Nah, kita lihat, kita bahas satu persatu nih. Mitos yang pertama, waste to energy is an easy going solution to get rid of all the waste problem in city. Jadi, mitos yang pertama mengatakan bahwa limbah menjadi energi atau waste to energy itu adalah solusi yang sangat mudah ya untuk bisa menyelesaikan permasalahan sampah di kota. Nah, masalahnya justru WTE ini adalah suatu hal yang sangat kompleks. Tadi kita lihat di bawah sebelumnya bahwa banyak aspek yang harus dipertimbangkan kalau kita memilih untuk melakukan mengolah limbah menjadi energi. Perlu perencanaan yang profesional, konstruksi bangunannya yang jelas untuk menghindari terjadi pencemaran, dan juga operasi, jangan lupa operasionalnya. Nah, seringkali yang jadi masalah adalah ketika ada beberapa perusahaan-perusahaan yang memberikan informasi yang tidak sempurna ya dan tidak sesuai dengan kebutuhan negara berkembang untuk mengolah sampahnya. Itu tadi bahwa karakteristik sampahnya berbeda. Itu tadi paling sederhana, karakteristik sampahnya berbeda. Dan sering terjadi beberapa negara, ya saya nggak mau bilang negara Indonesia, mungkin negara yang lain terkesima dengan teknologinya, mereka lihat langsung di negara pembuat teknologi tersebut, yang notabene negara tersebut memiliki sistem pengolahan persampahan yang lebih baik. Jadi sistemnya kita belum baik pengolahan persampahannya, sehingga sampah masih tercampur, basah dan sebagainya. Insinerator tidak bisa berjalan dengan baik. Pilihan teknologinya menjadi salah. Jadi bukan masalah yang mudah, tidak mudah untuk mengembangkan waste to energy ini, tapi bisa. Nah, itu perlu ada proses dan membutuhkan perencanaan yang matang. Mitos yang kedua, a WTE plan can finance its cost exclusively through the sale of recovered energy. Jadi, waste to energy itu bisa dibiayai, ya, artinya tidak perlu dibantu oleh pemerintah gitu ya, karena kita bisa mendapatkan uang tambahan dari penjualan energi. Nah, ini juga menarik nih, karena gini, energi yang dihasilkan dari sampah ini tidak 100% bisa kita konversi menjadi panas. Dalam prosesnya banyak yang hilang. Ya, karena kita menggunakan udara ya, banyak yang hilang ke udara, kemudian ada yang mungkin berpindah ke media dinding dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya lah prosesnya, sehingga efisiensinya menjadi tidak 100%, bahkan mungkin kecil ya. Mungkin pengennya kita bisa di 65% barangkali, dan berkurang, sehingga tidak sebanding biaya untuk mengoperasikannya dengan uang yang bisa dihasilkan dari energi
Ya, ketika kita menjual panasnya untuk menghasilkan energi itu tidak akan sebanding dengan biaya untuk operasionalnya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang keuntungannya, mungkin kita bisa bilang bahwa itu adalah bonus lah, tidak sebagai patokan utama untuk mendukung si WTE ini. Nomor 3, mitos nomor 3. With a WTE plant in operation, a big fraction of the energy demand of city can be covered. Ini juga sama. Jadi tidak semuanya bisa. In reality, energi dari limbah itu hanya bisa berkontribusi terhadap sedikit sekali kebutuhan kota, kurang dari mendekati hanya 5%. Ini praktikal di Europe, ya, di Eropa. Nah, mitos yang keempat, you can make gold from garbage, even unsorted waste can be sold with profit to be used for further energy and material recovery. Ya, ini juga nggak mungkin ya kita berharap akan mendapatkan emas dari sampah, apalagi kalau misalnya sampahnya itu tidak tercampur, tidak terpilah ya, masih dalam kondisi tercampur. Ya, apalagi untuk mancing energi ya, di air, bahkan daur ulang itu masih memungkinkan sih kalau kita lihat dalam beberapa kasus, asal tadi kita bisa memilahnya dengan benar, sehingga mengurangi kos untuk membersihkan, mengurangi kos untuk memilah, itu bisa banyak keuntungannya, walaupun tidak akan sebanding dengan harga produk aslinya, tetap tidak akan sebanding itu. Mitos yang kelima, qualified and experienced international companies are queuing up to invest and operate large WTE plants in developing and emerging countries and their own risk. Nah, ini nih, kadang-kadang kita percaya nih sama beberapa perusahaan yang punya nama baik dalam pengembangan insinerator. Sekali lagi, karakteristik sampah itu penting untuk dipastikan karena belum tentu sama. Ya, belum tentu sama karakteristiknya. Peraturannya, pengelolaan keuangannya juga, karena kan ya sekali lagi sulit untuk kita merecovery 100% pengelolaan sampah dengan biaya yang dihasilkan dari produk si pengolahan sampah tersebut, terutama kalau kita bicara dengan WTE, yaitu energinya. Apakah energinya bisa 100% bisa mengembalikan keuntungan dari si sampah yang telah terolah dengan menggunakan insinerator ini? Belum tentu. Dan kebanyakan sih kalau dari perhitungan agak sulit. Bahkan dalam beberapa kasus insinerator tidak bisa berjalan. Ya, satu TPA yang ada insinerator tidak bisa jalan karena tipping fee-nya kemahalan. Dan pemerintah daerah memilih untuk berpikir-pikir dulu karena butuh biaya yang besar untuk mengolah sampah tersebut. Jadi kalau kita simpulkan di dalam pengelolaan dalam insinerasi ini, insinerasi pada umumnya dianggap sebagai opsi yang layak jika aspek berikut dapat dijamin. Yang pertama, sistem pengolahan limbah yang efisien telah ada selama beberapa tahun dan kelangkaan lahan saat ini membutuhkan solusi alternatif untuk landfill untuk plastik limbah yang diulangnya tidak layak. Jadi kalau benar-benar landfillnya nggak ada nih, tapi memang kebanyakan di Indonesia kondisinya ya beberapa apalagi kota besar dan metropolitan, terutama di Pulau Jawa nih sulit untuk mendapatkan lahan yang layak untuk dijadikan landfill. Karena pemilik lahan tidak siap, warganya yang mendekat. Jadi terkadang bahwa ini seperti poin nomor terakhir bahwa komunitas atau warganya justru yang mendekat ke TPA gitu. Artinya TPA-nya sudah dibangun, dulunya jauh, sekarang mendekat. Dan mereka yang malah memprotes karena bau dan lain sebagainya. Tentu agak sulit apabila itu memang lahannya milik mereka pribadi. Itu yang terjadi. Banyak daerah-daerah yang sulit untuk mengembangkan TPA karena lahannya yang berdekatan dengan ladang, dengan hutan, dengan penduduk. Dan nggak ada lagi lahan yang tersedia, bahkan jaraknya jauh pun ditolak gitu ya, karena warga tidak mau ada sampah yang melewati area perumahannya sebelum sampai ke TPA. Nah, itu jadi tantangan tersendiri terutama untuk kota-kota yang padat. Kalau itu sudah terjadi, mungkin itu bisa menjadi salah satu solusi bahwa oke, kita pilih untuk insinerasi. Tapi tadi harus dipikirkan pemantauan lingkungan yang memadai, standar emisi yang memadai, kemampuan keuangannya juga penting nih. Ya, untuk biaya tambahan. Ya, kita bandingkan dengan landfill, mana yang lebih besar kebutuhan biayanya. Itu harus bisa diyakinkan bahwa kita cukup untuk membiayainya. Pasokan sampah juga dibutuhkan kontinu, jangan sampai nanti sudah ada insinerator lalu kemudian karena biaya untuk mengangkutnya nggak ada, akhirnya sampahnya tidak terangkut, karena sampah tidak terangkut pasokannya ke insinerator berkurang, ya sudah selesai. Artinya kita harus men-start lagi dari awal si insinerator. Kalau men-start lagi butuh biaya tambahan, karena kita butuh energi tambahan. Kemudian rata-rata dari si LCV ini adalah nilai kalor dari sampah
tidak harus punya karakteristik. Nah, itu balik lagi, kalau kalorinya mau tinggi ya itu kandungan airnya sudah kurang. Ya itu perlu diperhatikan sehingga kita perlu proses awal untuk mengurangi kandungan airnya. Nah, ada sih hal positif dari inspirasi ini, yaitu kemungkinan kita menggunakan abu sisa pembakaran. Nah, saat abu sisa pembakarannya bisa digunakan untuk konstruksi jalan, untuk kegiatan-kegiatan. Karena ini sampah domestik ya, ini sampah domestik, tidak ada B3, sehingga karakteristiknya bisa kita pertimbangkan untuk digunakan, ya. Dan yang terakhir adalah staf yang terampil. Nah, ini dia, ini juga penting. Jangan sampai alat sudah ada, sampah sudah ada, stafnya tidak terlatih dengan sempurna. Ada satu saja kesalahan dalam pengelolaannya, menyebabkan kerusakan dan tidak ada yang bisa memperbaiki. Harus tunggu dulu ahlinya dari pabriknya dari luar negeri. Wah, repot. Sampahnya menumpuk. Nah, sampah menumpuk nggak ada solusi lain. Jadi, banyak sih yang harus diperhatikan kalau kita ingin dalam pengelolaan secara pengelolaan dalam insinerasi ini. Barangkali itulah yang bisa saya sampaikan untuk PowerPoint yang pertama. Apabila ada pertanyaan dari kalian bisa menanyakannya dalam forum. Nanti saya akan siapkan topik untuk forum. Untuk kuis sendiri nanti akan ada informasi yang akan disampaikan melalui tulisan di dalam bagian pekan ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat siang.